Kalau ada yang sudah pernah tahu apa itu kusta atau mungkin sudah pernah lihat, mungkin bisa kasih pendapat dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Jadi kusta itu apa menurut Bapak itu? Ayo, yang tadi masing-masing tokoh tadi. Ayo, Ondo. Kau sebagai Ondo ya, bukan sebagai petugas. Itu kan aktivitas biasa dari pagi langsung istirahat tuh. So, jadi kalau petugas yang datang ya, dia petugas tidak. Kebetulan belum datang, Pak Moga duduk di sini. Cara bagaimana petugas dong bisa jangkau sepinya masyarakat yang di Kebun Dorong. Misalnya ada yang tinggal di Kebun sampai malam, mungkin cara bagaimana begitu? Karena tidak mungkin pagi ini dorang mau tugas sampai malam begitu. Iya baik, terima kasih untuk Bapak Ondo. Mungkin yang Bapak bicara ini mungkin tentang bagaimana kita menjangkau. Tapi tadi saya pertanyaan itu apa itu sebentar? Kemudian mungkin ada yang sudah pernah lihat itu dari gejala-gejala dari kusta. Jadi kalau soal itu nanti sebentar baru nanti kita bahas lagi. Tapi mungkin kita kembali ke topiknya dulu tentang kusta. Jadi mungkin ada yang tahu kusta itu apa. Kemudian mungkin sudah pernah lihat dia punya tanda-tanda gejala dari kusta itu. Saya pantau. Saya di sini. Ini kan saya baca di Alkitab itu kusta ini seperti penyakit kutukan gitu menurut agama. Mungkin bisa ada penjelasan dari Ibu Nora atau mungkin itu ada kuman lain atau apa yang bikin sampai bisa timbul seperti begitu dari sisi kesehatan. Itu dari Bapak Pastor. Mungkin ada lagi yang mungkin sudah pernah lihat gejala-gejala kusta. Saya selaku tokoh agama di kampung ini, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada tim kesehatan yang hari ini hadir di tempat yang saya tugas. Saya pernah mendengar tentang kusta, tetapi saya sendiri melihat warga atau umat yang saya pimpin ini, secara langsung saya melihat itu saya belum tahu. Jadi kalau ada temuan pada hari ini dan ke depan kerjasama untuk supaya saya juga mengajak untuk waktu ke depan bisa mereka diajak untuk dapat pengobatan. Atas kehadiran Bapak Kepala Puskesmas, tim dan Ibu Dokter, atas nama keluarga saya sampaikan terima kasih. Jadi sebenarnya kalau mungkin di dalam Firman bilang penyakit kutukan karena kita tahu sendiri bahwa itu belum ada obatnya. Ya, jadi pada saat itu ketika orang mengalami penyakit itu diisolasikan. Jadi orangnya isolasi dalam arti di sini disendirikan atau mungkin ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada orang lain. Jadi mungkin pada saat itu pemahamannya bahwa itu penyakit kutukan. Baik, untuk itu di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kusta. Tapi nanti yang lebih jelasnya atau yang lebih mendalami mengenai kusta sendiri, kemudian pengobatannya, nanti teman saya juru kusta yang nanti akan lebih menjelaskan. Jadi di sini kusta itu penyakit infeksi yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi serta saluran pernafasan. Jadi itu disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae ini yang menyerang kita punya saluran pernafasan, kemudian menyerang jaringan kulit. Jadi jaringan kulit itu di sini, saraf-saraf tepinya itu. Jadi nanti setelah Mycobacterium itu mulai masuk ke kita punya saluran pernafasan, kemudian nanti dia akan menyebar ke kita punya seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh ini kemudian nanti dia akan mulai lewat sampai ke kita punya saraf-saraf tepi, karena dia sampai ke saraf tepi atau di bagian kulit. Kemudian setelah itu nanti dia punya masa inkubasi atau masa kuman Mycobacterium itu dia mulai bertumbuh atau mulai sampai timbul dia punya gejala-gejala itu bisa sampai 2 tahun atau 5 tahun. Jadi
kalau misalnya Bapak Ibu di keluarga itu mungkin ada yang sudah punya tanda-tanda kecil. Jadi di sini kita tahu bahwa penyakit kusta itu dia punya tandanya itu di kulit itu ada yang sampai bengkak-bengkak besar, kemudian ada bercak putih. Yang paling sering terjadi itu biasanya bercak putih kecil dulu. Jadi kalau misalnya di rumah itu nanti ada lihat